Hujan turun perlahan di desa kecil pinggir hutan bernama Lembah Ardrion. Kabut tipis menyelimuti jalan tanah yang basah. Sementara suara jangkrik dan aliran sungai terdengar lembut di malam hari. Di sebuah rumah kayu sederhana, tinggal seorang pemuda bernama Kyle. Tubuhnya kurus, wajahnya biasa saja. Ia bekerja membantu memotong kayu dan membersihkan kandang kuda milik warga desa. Tak ada yang benar-benar menghargainya. Kyle itu lemah. Dia bahkan tak punya sihir. Untuk apa tinggal di desa ini? Kalimat seperti itu sudah menjadi bagian hidupnya sejak kecil. Namun Kyle hanya diam. Ia lebih suka memandang langit malam dibanding membalas hinaan orang lain. Setiap malam sebelum tidur, Kyle sering pergi ke bukit kecil di belakang desa. Di sana, angin terasa dingin dan tenang. Langit penuh bintang menggantung indah di atas pegunungan gelap. Tak ada yang tahu, di balik pakaian lusuhnya, Kyle menyimpan sebuah kalung hitam tua dengan simbol aneh bercahaya samar. Kalung itu peninggalan ayahnya. Ayahnya pernah berkata, jangan pernah gunakan kekuatan itu sampai dunia benar-benar membutuhkannya. Kyle tak pernah mengerti maksud perkataan tersebut karena seumur hidupnya, ia bahkan tak pernah bisa menggunakan sihir sedikit pun. Malam itu, suasana desa berubah. Suara lonceng darurat berbunyi keras. Orang-orang keluar rumah dengan panik. Dari arah hutan utara, terlihat cahaya merah menyala di antara pepohonan. Monster, seekor serigala raksasa bermata merah, keluar dari kabut malam. Tubuhnya dipenuhi aura hitam. Langkahnya membuat tanah bergetar perlahan. Para penjaga desa segera menyerang. Namun, satu persatu terpental. Tak ada yang mampu menghentikannya. Warga mulai berteriak ketakutan. Anak-anak menangis, rumah-rumah mulai hancur. Kyle berdiri mematung di tengah kekacauan itu. Tangannya gemetar. Ia ingin membantu, tetapi semua orang selalu berkata dirinya lemah. Dan serigala itu menatap langsung ke arah Kyle. Mata merahnya bersinar tajam. Untuk sesaat, dunia terasa sunyi. Lalu, kalung hitam di leher Kyle mulai bercahaya. Cahaya gelap perlahan menyelimuti tubuhnya. Angin di sekitar berhenti bergerak. Api obor mendadak padam. Semua orang terdiam. Kyle membuka matanya perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aura mengerikan muncul dari tubuh pemuda yang selama ini diremehkan semua orang. Malam menjadi sangat sunyi. Hanya suara angin dingin yang berputar di sekitar tubuh Kyle. Para warga mundur perlahan. Mereka tak pernah melihat energi seperti itu sebelumnya. Aura hitam bercampur cahaya biru gelap mengalir seperti kabut hidup. Serigala monster itu menggeram marah, lalu melompat ke arah Kyle dengan kecepatan tinggi. Namun, Kyle hanya mengangkat tangannya perlahan. BRAKKK, tubuh monster itu terpental puluhan meter dan menghantam pohon besar hingga roboh. Semua orang membeku ketakutan. Pemuda yang biasanya dihina, kini berdiri seperti sosok berbeda. Tatapannya tenang, namun aura di sekelilingnya terasa sangat berat. Monster itu kembali bangkit. Tubuhnya dipenuhi luka hitam, lalu membuka mulutnya lebar. Api merah menyala keluar seperti ledakan. Warga desa menjerit panik. Tetapi Kyle melangkah maju perlahan. Ia tak tahu kenapa tubuhnya bergerak sendiri, seolah ada sesuatu yang bangkit dari dalam dirinya. Saat api monster hampir mengenai desa, Kyle menutup matanya. Dan dalam satu hembusan napas, seluruh api merah menghilang, seperti ditelan kegelapan. Langit mendadak gelap, tanah bergetar pelan. Lalu muncul lingkaran sihir hitam raksasa di bawah kaki Kyle. Suara kuno terdengar samar, bahasa yang tak dimengerti siapapun, termasuk Kyle sendiri. Monster itu mulai ketakutan. Untuk pertama kalinya, makhluk itu mundur perlahan. Kyle membuka mata, pupilnya berubah menjadi biru terang. Kemudian, dalam satu langkah sederhana, ledakan besar mengguncang hutan. Angin menerpa seluruh desa, dan beberapa detik kemudian, tubuh monster raksasa itu jatuh tanpa kepala. Sani, tak ada suara, tak ada yang berani bicara. Kyle sendiri terlihat bingung. Ia menatap tangannya perlahan. Kick apa ini? Namun sebelum sempat memahami semuanya, kalung hitamnya kembali redup. Tubuh Kyle kehilangan tenaga. Ia jatuh pingsan di tengah hujan malam. Sementara di kejauhan, di atas gunung gelap yang tertutup awan, seseorang membuka mata perlahan. Seorang pria berjubah hitam. Aura mengerikan memenuhi ruangan batu tempatnya berdiri. Ia tersenyum tipis. Pewaris, bayangan telah bangun. Pagi datang perlahan di lembah Ardrion. Kabut tipis masih menyelimuti pepohonan,
Namun suasana desa terasa berbeda. Orang-orang mulai berbisik saat melihat Kyle berjalan pelan melewati jalan utama. Tak ada lagi hinaan, tak ada lagi tawa meremehkan. Yang ada hanyalah rasa takut. Kyle tak menyukai tatapan itu. Ia lebih nyaman saat dianggap tak terlihat. Tetapi sejak malam itu, semuanya berubah. Kepala penjaga desa bahkan membungkuk kepadanya, hal yang tak pernah terjadi sebelumnya. Namun, Kyle tetap bingung. Ia tak memahami kekuatan yang muncul dari tubuhnya. Dan yang paling membuatnya takut adalah suara aneh yang terus terdengar dalam mimpinya. Suara itu selalu berkata, "Bangkitlah, takdir dunia sedang menunggumu." Malam berikutnya, Kyle kembali pergi ke bukit belakang desa. Angin malam terasa dingin dan damai. Ia duduk sendiri sambil memandangi bintang. Lalu, tiba-tiba, seseorang muncul dari balik pohon. Seorang wanita berjubah putih dengan rambut perak panjang. Matanya biru terang seperti cahaya bulan. "Namanya Lyra, aku sudah mencarimu cukup lama," katanya pelan. Kyle langsung waspada. "Siapa kau?" Lyra tersenyum tipis. "Aku berasal dari Ordo Astral. Kami menjaga keseimbangan dunia." Kyle mengerutkan dahi. Ia tak mengerti apapun. Namun saat Lyra melihat kalung hitam di leher Kyle, wajahnya langsung berubah serius. Itu benar, lambang Raja Bayangan. Angin malam mendadak bertiup lebih kuat. Daun-daun beterbangan. Kyle perlahan berdiri. "Apa maksudmu?" Lyra menatap langit gelap, lalu berkata dengan suara pelan, "Dunia ini sedang menuju kehancuran, dan kekuatan dalam dirimu adalah sesuatu yang ditakuti, bahkan oleh para kerajaan." Kyle terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa nasib besar mulai menariknya keluar dari kehidupan sederhana yang selama ini yakin. Dan jauh di utara, di balik pegunungan es, pasukan monster mulai bergerak perlahan menuju selatan. Perjalanan dimulai saat matahari pagi muncul di balik pegunungan. Kyle meninggalkan desa kecil tempat ia dibesarkan. Tak banyak orang mengantarnya pergi, namun beberapa warga kini menatapnya dengan rasa hormat. Meski begitu, Kyle masih merasa dirinya hanyalah pemuda biasa. Di sampingnya, berjalan Lyra dengan jubah putih yang bergerak lembut, tertiup angin. Mereka berjalan melewati hutan tua yang sunyi. Burung-burung terdengar bernyanyi pelan. Suasana damai itu terasa menenangkan. Namun Lyra tahu, kedamaian itu tak akan bertahan lama. Dalam perjalanan, Kyle mulai mengetahui banyak hal tentang kerajaan besar, tentang monster kuno, dan tentang legenda Raja Bayangan. Ribuan tahun lalu, seorang penguasa dengan kekuatan kegelapan pernah menyelamatkan dunia dari kehancuran. Namun setelah perang selesai, orang-orang justru takut pada kekuatannya. Akhirnya sang Raja Bayangan menghilang. Dan sejak saat itu, dunia mulai membenci kekuatan gelap. Kyle mendengarkan dengan diam. "Apa kau pikir aku keturunan Raja Bayangan itu?" Lyra menatapnya sesaat. "Mungkin lebih dari itu." Jawaban itu membuat Kyle semakin bingung. Menjelang malam, mereka tiba di sebuah kota kecil bernama Eldoria. Lampu-lampu kota terlihat hangat di tengah udara dingin malam. Namun suasana kota terasa aneh, terlalu sepi, terlalu sunyi. Saat mereka masuk ke jalan utama, Kyle melihat banyak bangunan rusak, bekas pertarungan terlihat di mana-mana, dan tiba-tiba teriakan terdengar dari kejauhan. Monster menyerang lagi. Orang-orang berlari ketakutan. Pasukan penjaga kota kewalahan menghadapi makhluk hitam bertubuh besar. Kyle langsung menggenggam tangannya erat. Ia ingin membantu, namun kali ini ia takut kehilangan kendali. Lyra menatapnya tenang. "Kyle, kadang kekuatan besar memang menakutkan, tapi lebih menakutkan lagi jika digunakan oleh orang yang salah." Kyle terdiam. Monster itu mengangkat cakar raksasanya ke arah seorang anak kecil. Waktu terasa melambat, dan untuk kedua kalinya, aura hitam mulai muncul di sekitar tubuh Kyle. Angin malam berputar cepat di jalanan kota Eldoria. Semua orang menoleh ke arah Kyle. Aura hitam perlahan menyelimuti tubuhnya. Namun kali ini, Kyle masih sadar sepenuhnya. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah maju. Monster raksasa itu meraung keras. Cakarnya turun ke arah anak kecil yang ketakutan. Tetapi sebelum mengenai tanah, Kyle menangkap cakar itu hanya dengan satu tangan. Tanah retak di bawah kakinya. Orang-orang membelalak tak percaya. Monster itu mencoba menekan lebih kuat. Namun Kyle tak bergerak sedikit pun. Matanya mulai bercahaya biru. Lalu bayangan hitam muncul
dari tanah, membentuk rantai-rantai gelap yang langsung mengikat tubuh monster. Makhluk itu mengamuk, namun semakin memberontak, rantainya semakin kuat. Kyle mengangkat tangan perlahan, dan dalam satu gerakan, monster itu hancur menjadi debu hitam. Sunyi memenuhi kota. Beberapa penjaga mulai berlutut. Mereka mengira Kyle adalah penyihir legendaris. Namun Kyle sendiri justru terlihat gelisah, karena saat menggunakan kekuatan itu, ia mulai melihat kilasan aneh. Sebuah istana hitam besar, Latin Apia, dan sosok dirinya berdiri sendirian di atas ribuan mayat monster. Penglihatan itu membuat dadanya sesak. Lyra mendekat pelan. Kau melihat masa lalu Raja Bayangan, bukan? Kyle mengangguk pelan. Aku takut, bagaimana kalau suatu hari aku berubah menjadi monster? Lyra tersenyum kecil. Kekuatan tidak menentukan siapa dirimu. Pilihanmu lah yang menentukan. Malam semakin larut, langit dipenuhi bintang. Dan untuk pertama kalinya, Kyle mulai percaya bahwa mungkin dirinya memang memiliki tujuan besar di dunia ini. Namun jauh di utara, pasukan bayangan terus bergerak, dan seseorang sedang menunggu kebangkitan penuh sang pewaris. Salju mulai turun tipis saat perjalanan mereka berlanjut ke utara. Udara semakin dingin, pepohonan menjadi gelap dan jarang. Kyle berjalan pelan sambil memandang langit kelabu. Di dalam dirinya, kekuatan itu semakin sering bangkit. Kadang saat marah, kadang saat takut, dan kadang tanpa alasan sama sekali. Mereka akhirnya tiba di reruntuhan kuil kuno bernama Kuil Naksar. Tempat itu dipenuhi batu hitam besar dan simbol aneh bercahaya samar. Manurat Lyra, disinilah rahasia Raja Bayangan disimpan. Saat Kyle melangkah masuk, kalung hitamnya langsung bersinar terang. Tanah mulai bergetar, debu-debu jatuh dari langit-langit kuil. Lalu, suara berat terdengar memenuhi ruangan. Selamat datang, pewaris terakhir. Cahaya hitam muncul di tengah aula, membentuk sosok pria tinggi, berjubah gelap. Wajahnya samar, namun auranya terasa luar biasa besar. Kyle langsung sulit bernapas. Lyra membungkuk perlahan. Roh Raja Bayangan. Sosok itu menatap Kyle dalam diam. Lalu kau lemah, terlalu lembut. Kekuatan ini akan menghancurkanmu. Kyle mengepalkan tangan. Aku tidak ingin menghancurkan siapapun. Roh itu tertawa pelan. Semua orang berkata begitu sebelum dunia mengkhianati mereka. Ruangan mendadak berubah gelap. Kyle melihat bayangan masa lalu. Pering Passer, kerajaan terbakar. Orang-orang yang dulu memuji Raja Bayangan berubah memburunya karena rasa takut. Kyle bisa merasakan kesepian yang luar biasa dari sosok itu. Lalu roh tersebut mendekat perlahan dan meletakkan tangan di dada Kyle. Jika kau ingin melindungi dunia, maka bersiaplah kehilangan segalanya. Cahaya hitam besar meledak memenuhi kuil, dan malam itu kekuatan Kyle mulai bangkit lebih dalam dari sebelumnya. Setelah keluar dari kuil Naksar, perubahan pada Kyle mulai terlihat jelas. Aura di sekitarnya semakin berat. Kadang bayangan di bawah kakinya bergerak sendiri, dan matanya sesekali berubah biru terang saat emosinya tidak stabil. Kyle mulai takut pada dirinya sendiri. Namun perjalanan mereka belum selesai. Di kerajaan utara, sebuah benteng besar bernama Valtera sedang diserang monster bayangan dalam jumlah besar. Langit dipenuhi asap hitam. Api menyala di mana-mana. Pasukan kerajaan hampir kalah. Saat Kyle dan Lyra tiba, mereka melihat ribuan monster memenuhi gerbang benteng. Suara tangisan dan teriakan terdengar dari segala arah. Kyle menggenggam pedangnya erat. Ayah tahu, jika tidak bertindak sekarang, semua orang di benteng itu akan mati. Namun kali ini, jumlah musuh terlalu banyak. Bahkan Lyra terlihat khawatir. Kyle, jangan paksa dirimu. Tetapi Kyle melangkah maju perlahan. Angin dingin berhenti, langit menjadi gelap, dan seluruh medan perang mendadak sunyi. Semua monster menoleh ke arahnya. Kyle menutup mata, lalu suara Raja Bayangan kembali terdengar dalam pikirannya. Gunakan kekuatanmu, biarkan dunia melihat siapa dirimu. Perlahan, lautan bayangan mulai muncul dari tanah, seperti ombak hitam yang hidup. Para prajurit kerajaan mundur ketakutan. Mereka belum pernah melihat kekuatan sebesar itu. Kyle membuka matanya, dan dalam satu gerakan tangan, ribuan rantai bayangan melesat ke seluruh medan perang. Monster-monster langsung terikat. Langit berguncang. Ledakan demi ledakan memenuhi malam. Dalam beberapa menit saja, seluruh pasukan monster hancur tanpa sisa.
Sunny, hanya suara angin malam yang tersisa. Para prajurit menatap Kyle dengan wajah pucat. Bagi pemuda itu terlihat lebih menakutkan daripada monster manapun. Kemenangan di Valterra menyebar ke seluruh dunia. Nama Shael mulai dikenal sebagai pewaris bayangan. Sebagian orang memujanya, sebagian lainnya takut. Dan para kerajaan mulai menganggapnya ancaman. Di ruang pertemuan kerajaan, para bangsawan membicarakan satu hal: jika kekuatannya lepas kendali, dunia akan hancur. Mereka memutuskan sesuatu yang gelap. Kyle harus disingkirkan. Sementara itu, Kyle sendiri hanya duduk diam di tepi danau malam bersama Lyra. Permukaan air memantulkan cahaya bulan dengan tenang. "Apa menurutmu mereka benar?" tanya Kyle pelan. Lyra menatapnya. "Maksudmu, mungkin aku memang berbahaya." Lyra tersenyum lembut. "Aku sudah melihat banyak orang kuat, tapi kau satu-satunya yang takut melukai orang lain. Itulah alasan kenapa kau berbeda." Kyle terdiam lama, namun kedamaian itu tidak berlangsung lama, karena malam itu pasukan pemburu kerajaan datang mengepung mereka. Puluhan penyihir elit berdiri di antara pepohonan. Pemimpinnya mengangkat pedang atas nama kerajaan. "Kau dinyatakan sebagai ancaman dunia." Kyle menatap mereka tanpa bicara. Ia bisa merasakan niat membunuh yang kuat, dan untuk pertama kalinya, rasa kecewa mulai muncul dalam dirinya. Orang-orang yang ia lindungi justru datang untuk membunuhnya. Langit malam perlahan dipenuhi awan gelap, dan aura hitam mulai menyebar pelan di sekitar tubuh Kyle. Hutan malam berubah mencekam. Aura hitam memenuhi udara di sekitar Kyle. Para pemburu kerajaan mulai merasa ketakutan, namun mereka tetap menyerang. Puluhan sihir ditembakkan bersamaan. Petir is. Seluruh langit bercahaya terang, tetapi Kyle hanya berdiri diam. Semua serangan itu berhenti beberapa meter di depannya, seolah ditelan oleh ruang gelap tak terlihat. Kyle perlahan mengangkat kepalanya. Matanya kini bersinar penuh, dan suara Raja Bayangan terdengar lebih jelas dari sebelumnya. "Mereka akan selalu takut padamu. Begitulah dunia." Rasa marah mulai memenuhi hati Kyle. Selama hidupnya, ia selalu diremehkan. Saat lemah, mereka menghina. Saat kuat, mereka takut. Tak ada yang benar-benar memahami dirinya. Langit mulai bergetar. Bayangan raksasa muncul di belakang tubuh Kyle. Bentuknya seperti sosok raja hitam besar dengan mata biru menyala. Para penyihir langsung mundur panik. Beberapa bahkan jatuh ketakutan. Lyra mencoba mendekat. "Kyle, tenangkan dirimu." Namun, Kyle hampir kehilangan kesadaran. Kekuatan itu terlalu besar. Tanah mulai retak. Pepohonan hancur. Angin berubah menjadi badai hitam. Dan tepat saat semuanya hampir lepas kendali, Kyle teringat sesuatu. Desainnya, langit malam yang damai, suara sungai kecil, dan kata-kata ayahnya. "Gunakan kekuatanmu untuk melindungi." Kyle menarik napas panjang. Aura hitam mulai mereda. Bayangan raksasa di belakangnya menghilang perlahan. Semua orang terdiam. Lalu Kyle menatap para pemburu kerajaan. "Aku tidak ingin membunuh siapapun, Pertla." Tak ada satupun yang berani bergerak. Karena malam itu mereka sadar satu hal. Jika Kyle benar-benar ingin menghancurkan dunia, tak seorang pun mampu menghentikannya. Musim dingin akhirnya berlalu. Langit dunia kembali cerah. Perang besar berhasil dihentikan, dan pasukan monster bayangan perlahan menghilang dari seluruh negeri. Namun nama Kyle tetap menjadi legenda. Sebagian orang menyebutnya pahlawan, sebagian lagi menyebutnya monster. Tetapi Kyle tidak peduli lagi. Setelah semua yang terjadi, ia memilih meninggalkan kerajaan dan kembali hidup tenang. Suatu malam, ia kembali duduk di bukit kecil belakang desa Lembah Ardrion, tempat favoritnya sejak dulu. Angin malam terasa lembut, suara jangkrik terdengar pelan menemani suasana. Langit dipenuhi bintang yang indah. Kyle memandang dunia dengan tenang. Kini ia mengerti sesuatu. Kekuatan bukanlah tentang membuat orang takut, bukan juga tentang menjadi yang terkuat, tetapi tentang tetap menjaga hati, meski dunia terus meremehkanmu. Lyra datang duduk di sampingnya. "Kau akhirnya menemukan kedamaian?" Kyle tersenyum kecil. Mungkin. Mereka memandangi langit malam bersama, dan jauh di kejauhan, cahaya bintang jatuh melintasi langit gelap. Dunia akhirnya tenang, namun legenda tentang pemuda yang diremehkan dan kemudian menunjukkan kekuatan
yang mengguncang dunia akan terus diceritakan selama bertahun-tahun, sementara malam terus berjalan perlahan, membawa ketenangan bagi siapapun yang mendengarkan kisah ini sebelum tidur.